Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunif Balkis akan menjelaskan tentang tugas besar saya. Saya kemarin D3-nya itu membuat tentang e-commerce. Jadi sini saya akan membuat simulasi e-commerce saya kemarin. Kenapa simulasi? Karena saya kemarin menggunakan produk dari sebuah perusahaan yang tidak mungkin saya online-kan di sini karena sebelumnya persetujuannya itu hanya sebatas untuk sebagai bahan pembuat TA saja, tidak untuk di-online-kan. Nah, untuk itu saya akan membuat simulasi. Saya di sini membuat simulasi e-commerce. Nah, di sini saya telah membuat sebuah simulasi e-commerce yang seperti yang saya angkat dari TAD3 saya kemarin. Di sini ada tampilan home, main, woman, sell, how to order, how to payment, dan di sini ada sign in register. Nah, pada halaman home ini di sini ada sebuah JavaScript yang berbentuk banner produk. Di sini bisa kita pasang sebagai iklan, iklan yang berhubungan dengan produk yang kita jual atau produk atau banner-banner seperti baju-baju yang ingin kita jual tersebut. Nah, kita mulai saja. Misalnya di sini ada mainnya ada pants man, shirt, womannya ada dress dan pants woman. Saya buat di situ, buatnya seperti itu. Harus ada kategori sell. Ini untuk barang-barang yang akan di sell dan harga-harga yang akan di sell atau diskon besar-besaran di sini. Lalu di sini ada how to order, di sini ada how to payment. Nah, jika kita buka how to order, di sini berisi tentang bagaimana cara untuk mengorder. Jadi, member bisa melihat bagaimana cara dia mengorder barang. Itu jika dia membuka halaman how to order. Nah, di sini terdapat langkah-langkah bagaimana cara mengorder barang. Dan di sini how to payment ini untuk memberitahukan bagaimana cara membayar produk yang telah dipesan untuk member. Lalu di footer saya menaruh information, customer service, payments, dan service delivery. Di sini about us itu lebih ke saya, lebih tentang saya, sedikit tentang saya dan penjelasan tentang tugas akhir yang saya buat ini. Lalu di bagian information lagi ada privacy policy. Di sini tentang perlindungan data-data member. Di sini member dapat membaca tentang privacy policy yang perusahaan buat. Sebagai contohnya. Lalu di sini di customer service saya membuat contact us. Di sini nanti ada tentang nama perusahaannya apa, lalu alamatnya, alamat lengkapnya. Saya contohnya di sini Jalan Raya nomor 149 di Bandung, telepon segala macam di kontak sini. Jadi member dapat melihat kontak perusahaan tersebut lewat kontak us. Lalu for a question, di sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban sekaligus jawaban yang memungkinkan para member untuk bertanya-tanya. Misalnya seperti apakah itu XX online store, misalnya misalnya Balkis online store, apa itu Balkis online store dan segala macam, bagaimana cara membuat akun di Balkis online store dan sebagainya. Bisa lihat di sini. Lalu jika customer ingin membeli produk-produknya ada di sini. Misalnya ada men's, produk men. Untuk kategori lelaki di sini semua. Ini kategori perempuan, dress. Ini contohnya saja. Bisa di sini. Sebelumnya, jika customer ingin membeli produk-produk tersebut, maka customer tersebut harus menjadi member terlebih dahulu. Jika customer belum menjadi member, maka dia harus melakukan create account di sini, membuat registrasi akun di sini. Akan tampil seperti ini. Jika dia sudah membuat akun, sudah menjadi member, dia bisa sign in di sini. Jika
kita contohkan, saya sudah sign in di sini. Nah, sudah masuk. Di sini sudah Hai Yunif Balkis. Yunif Balkis ini adalah member. Di sini yang bisa member lakukan adalah misalnya saya ingin memesan shirt kategori men. Di sini misalnya saya pesan yang lokal brand. Di sini ada size-nya, saya pesan size M. Saya pesan 2, 3, 2. Add to chart. Lalu nah di sini lalu muncul di your chart. Saya tadi pesan 2 produk. Ini produknya. Langsung next ke keranjang chart. Di sini kita bisa action untuk menghapus, bisa kita jika kita ingin cancel produk kita bisa menghapus lewat sini, jika tidak kita bisa next. Totalnya 600.000. Next. Lalu di sini destination, alamat kita masukkan, misalnya saya di Jalan Cisitu, Bandung. Confirmation, alamat kita, barang untuk dikirim. Lalu juga sudah, terima kasih pesanan Anda sudah kami terima. Lalu di sini kita bisa nge-track your orders. Kita untuk mendapatkan kode faktur kita di sini untuk melakukan pembayaran, kita copy kode fakturnya. Jika kita telah melakukan pembayaran, jika melewat transfer itu lewat konfirmasi payment, lalu copy paste kode fakturnya. Misalnya kita di Bank BRI, lalu cari di sini Bank BRI, kita copy paste saja ini nomor rekeningnya atas namanya Yunevi Balkis, nominalnya tadi 600.000, tanggal transfer hari ini misalnya saya, kalau kita send. Jika sudah send, maka pembayaran kode faktur sedang diproses. Sudah seperti itu. Lalu di sini ada halaman consultation. Di sini kita bisa konsultasi pertanyaan-pertanyaan kita ke perusahaan tersebut. Jika kita ingin menanyakan apa, bisa di sini send question. Nanti admin dari website ini akan menjawab pertanyaan dari kita. Lalu di sini berfungsi untuk sebagai setting account. Jika kita ingin mengubah data-data pribadi kita di sini atau mengubah password, bisa melakukan di sini seperti itu. Selanjutnya untuk admin web, kita login terlebih dahulu. Di sini admin, masukkan passwordnya, lalu akan muncul di home admin yaitu monitor transaksi. Di sini berfungsi untuk transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh member tersebut. Lalu di sini ada kategori. Kategori di sini berfungsi untuk tadi kan mens tadi ada pants men dan shirt, kalau woman ada pants woman dan dress. Bisa ditambahkan kategorinya lewat sini. Jika ingin menambahkan kategori misalnya baju tidur atau apa, bisa di sini. Nah, ini action ini kita bisa mengeditnya lewat sini. Kita pencet edit lewat sini, edit kategori, atau juga kita bisa menghapus lewat action ini. Lalu selain kategori ada produk. Di sini adalah daftar-daftar produk yang telah diupload di halaman produk. Nah, di sini admin juga bisa menambahkan produk lewat sini. Lalu bisa action, bisa mengubah, mengedit produk atau menghapus produk lewat ini, lewat action tersebut. Lalu selain itu, di halaman transaksi ada untuk semua transaksi. Di sini admin dapat melihat transaksi-transaksi yang ada. Jika kode faktur ini tadi bisa dilihat lebih rinci lagi pesanannya. Jika misalnya tadi sudah dibayar, kan lihat konfirmasinya tadi, maka di sini bisa ditulis lunas dan order statusnya, misalnya barangnya lagi di packing, di on progress. Nah, ini detail produknya biar tidak salah. Lalu update.
order update. Seperti itu. Nah, sesudah itu kita bisa ngeliat konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh member tadi saya. Nah, ini contoh yang tadi. Member, misalnya member telah melakukan pembayaran transaksi lewat konfirmasi lewat halaman confirmation payment yang tadi. Lalu di laporan, di sini ada laporan member, admin dapat melihat member-member siapa saja yang telah terdaftar di sini dan bisa mencari per bulannya atau per tahunnya, bisa ditampilkan lalu dicetak. Sama seperti laporan member, laporan penjualan juga seperti itu. Di sini adalah daftar-daftar laporan penjualan, bisa kita lihat per bulan dan per tahunnya. Lalu di sini juga ada laporan pembayaran. Jadi siapa-siapa member yang sudah bayar di sini untuk per bulan dan per tahunnya bisa lihat di sini. Lalu di sini ada laporan best seller. Ini berfungsi untuk melihat brand-brand atau produk-produk yang terjual banyak. Di sini kita bisa melihat jumlah terjual 2, 1 ini kita bisa melihat dan kita bisa menampilkan atau mencari best seller ini berdasarkan per bulannya atau per tahunnya seperti itu. Lalu pada halaman konsultasi di sini kita bisa melihat tadi jika member ingin menanyakan kayak forum tanya jawab seperti itu atau konsultasi, admin bisa melihat di sini pertanyaan apa dan dengan siapa yang kirim. Di sini member Yunifi Balkis, emailnya ini, dia menanyakan tentang bahan apa yang digunakan. Di sini bisa kita lihat daftar-daftarnya, juga bisa kita cari di sini berdasarkan bulan dan tahun yang ingin kita lihat dan bisa kita cetak sebagai laporan. Lalu di sini ada send email. Di sini berfungsi untuk sending report or answer of consultation. Jadi di sini misalnya admin ingin mengirim laporan ke atasan, bisa melalui email langsung seperti ini, send email, atau juga menjawab konsultasi tersebut. Ini kita bisa melihat ini pertanyaannya, kita langsung kirim ke email member tersebut. Mengapa saya tidak membuat forum terbuka yang ada tanya jawab atas dan bawah, pertanyaan atas dan pertanyaan bawah? Itu karena di sini kan e-commerce. Jadi e-commerce itu berfungsi yang pribadi antara member dengan perusahaan. Jadi member menanyakan secara pribadi, maka perusahaan juga akan langsung mengirimkan jawaban tersebut ke email member tersebut. Jadi member bisa langsung jadi itu ada jam kerja 3 hari setelah pertanyaan di submit, di input, maka admin akan membalas dalam waktu 3 hari. Admin akan membalas pertanyaan tersebut dalam waktu 3 hari ke email member tersebut. Ada pemberitahuannya. Lalu di akun ini ada member list. Di sini terdapat daftar-daftar member. Kita bisa mencari member siapa aja yang sudah terdaftar di sini. Lalu di sini ada pengaturan akun. Ini berfungsi untuk jika admin ingin mengubah password lama menjadi password baru dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertulis di sini. Lalu ini adalah sign logout. Kembali lagi ke halaman login admin. Demikianlah tugas besar yang saya buat. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.